Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, amma ba'd. Para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususnya para pendengar video ini, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji tasyakur kita atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat baik zahir dan juga batin, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita rizki yang barokah, rizki yang berlimpah, dan juga rizki yang halal, dan menjadikan kita sebagai hamba yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yaitu hamba yang selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat agung serta salam mulia semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan mana jalan menuju surga dan jalan menuju neraka, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususnya para pendengar video ini, kali ini kami akan menjelaskan tentang kajian kitab Asy-Syama'il karya Imam Turmudi bil ikhtisar. Pertama, penjelasan tentang semir rambut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan oleh Ibrahim bin Harun dari Nadr bin Zaroroh, dari Abi Jinab, dari Iyad bin Lakit, yang bersumber dari Jahdamah radhiyallahu an. Al-Jahdamah radhiyallahu an, istri Bushair bin Al-Khososiyah, pernah bercerita, aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya mengibaskan rambut sehabis mandi, dan di kepalanya terdapat bekas daun inai atau bekas celupan. Dan di dalam riwayat lain yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, bahwa kata Sayyidina Anas, aku melihat rambut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disemir. Yang kedua, penjelasan tentang celak mata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dikemukakan, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bercelaklah kalian dengan ismit, karena ia dapat mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Sungguh Nabi mempunyai tempat celak mata yang digunakannya untuk bercelak pada setiap malam. 3 olesan di sini dan 3 olesan di sini. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Humaid Ar-Razi dari Abu Daud At-Toyalisi dari Abbad bin Mansur dari Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ismit adalah batu celak, biasanya berupa serbuk, warnanya hitam atau biru. Serbuk ismit dioleskan pada bulu mata atau disapukan di sekeliling mata. Yang dimaksud di sini adalah 3 olesan di mata sebelah kanan dan 3 olesan di mata sebelah kiri. Yang ketiga, penjelasan tentang pakaian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pakaian yang paling disenangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah gamis. Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Humaid Ar-Razi dari Al-Fadl bin Musa, diriwayatkan pula oleh Abu Tamilah dan Zaid bin Habab
Ketiganya menerima dari Abdul Mukmin bin Khalid dari Abdullah bin Buraidah yang bersumber dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan dalam riwayat lain yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya dengan bertelekan kepada Usamah bin Zaid. Beliau memakai pakaian kitri yang diselempangkan di atas bahunya. Kemudian beliau sholat bersama mereka. Kitri adalah sejenis kain yang terbuat dari katun yang kasar. Kain ini berasal dari Bahrain, tepatnya di Qatar. Dalam sebuah riwayat, Anas bin Malik radhiyallahu anhuma mengemukakan pakaian yang paling disenangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah kain hibaroh. Maksud dari kain hibaroh ini adalah kain keluaran Yaman yang terbuat dari katun. Kemudian dalam riwayat lain yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian berpakaian putih untuk dipakai sewaktu hidup, dan jadikanlah ia kain kafan kalian sewaktu kalian mati, sebab kain putih itu sebaik-baiknya pakaian bagi kalian." Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pakailah pakaian putih karena ia lebih suci dan lebih bagus. Juga kafankanlah ia pada orang yang meninggal di antara kalian." Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan, dari Habib bin Abi Sabit, dari Maimun bin Abi Syabib yang bersumber dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhuma. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang duduk Rasulullah. Hadis yang bersumber dari Qabilah binti Makromah. Ia, Qabilah, melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid sedang duduk kurfaso. Qabilah berkata, "Manakala aku melihat Rasulullah sedang duduk dengan khusyuk, maka aku pun dibawa oleh perasaan takjub karena wibawanya." Yang dimaksud duduk kurfaso adalah duduk bertumpu pada pinggul, kedua paha merapat ke perut dan tangan memegang betis. Dan juga dalam riwayat lain yang bersumber dari pamannya Sa'id bin Abdurrahman, sesungguhnya ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring terlentang di masjid dan salah satu kakinya ditumpangkan pada kaki lainnya. Dan juga dalam riwayat lain disebutkan yang bersumber dari kakeknya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di masjid, maka ia duduk secara ihtiba dengan kedua tangannya. Ihtiba adalah duduk kurfaso sambil bersandar. Selanjutnya penjelasan tentang tempat bertelekan Rasulullah. Hadis yang bersumber dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah duduk bertelekan pada sebuah bantal di sebelah kirinya." Dan juga dalam riwayat lain yang bersumber dari Abi Juhaifah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tak mau makan sambil bertelekan." Dan riwayat yang terakhir yang bersumber dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Aku melihat Rasulullah duduk bertelekan pada sebuah bantal." Selanjutnya penjelasan tentang cara bertelekan Rasulullah. Hadis yang bersumber dari Anas radhiyallahu an. Sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam keadaan sakit. Beliau keluar dari rumahnya dengan bertelekan kepada Usamah bin Zaid. Waktu itu beliau memakai kain kitri, yaitu buatan Qatar, yang diselempangkan. Kemudian beliau sholat bersama mereka, yaitu para sahabat.
Dan dalam riwayat lain yang bersumber dari Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Aku masuk ke rumah Rasulullah tatkala beliau sedang sakit yang membawa ajalnya. Di kepalanya ada balutan kain kuning. Kepadanya kuucapkan salam. Kemudian beliau bersabda, 'Wahai Fadl, apa kabarmu?' Aku menjawab, 'Baik wahai Rasulullah.' Rasulullah bersabda, 'Kuatkan balutan yang ada di kepalaku ini.' Fadl meneruskan ceritanya, maka aku lakukan perintah Rasulullah itu. Kemudian beliau duduk, lalu meletakkan tangannya di atas bahuku. Kemudian beliau berdiri, lalu masuk ke masjid." Kiranya hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi tambahan ilmu dan juga menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.